psikolog Amerika Karen Horney percaya bahwa semua penyakit mental manusia pada dasarnya disebabkan oleh hubungan interpersonal. Begitu terjadi masalah dalam hubungan interpersonal, maka konflik batin seseorang akan menjadi tidak seimbang dan berujung pada gangguan kepribadian. Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal, namun setelah membaca buku Misogyny karya sosiolog Jepang Chizuru Ueno, kami menemukan bahwa sebagian besar masalah interpersonal dalam hidup kita, baik itu hubungan orang tua, anak, hubungan antar teman atau hubungan intim, semuanya disebabkan oleh gejala misogyny. Misogyny adalah produk masyarakat patriarki. Jadi selama Anda hidup di bawah tatanan sosial ini, pada dasarnya Anda memiliki gejala misogyny. Artinya misogyny ini menyebabkan masalah dalam hubungan interpersonal Anda, sehingga menyebabkan sebagian besar penderitaan batin dalam hidup Anda. Oleh karena itu, selama kita memahami misogyny, maka siksaan derita batin dalam hidup kita sehari-hari itu dapat diatasi. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak tentang misogyny. Mengutip Wikipedia, misogyny adalah kebencian atau tidak suka terhadap wanita atau anak perempuan. Misogyny dapat diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk diskriminasi seksual, fitnah perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan objektifikasi seksual perempuan. Orang-orang selalu bicara tentang misogyny. Tapi apa sebenarnya misogyny itu? Misogyny sebenarnya adalah semacam gangguan psikologis yang disebabkan oleh tatanan sosial patriarki. Pada pria misoginis, ia bermanifestasi sebagai penghinaan terhadap perempuan. Sedangkan pada perempuan misoginis, ia bermanifestasi sebagai kebencian pada diri sendiri. Berikut mari kita bahas dulu tentang pria misoginis. Faktanya, banyak pria yang menderita misogyny menyukai perempuan. Kedengarannya, sekilas memang terdengar tidak biasa. Jelas-jelas menyukai perempuan meski benci, tapi sebenarnya tidaklah kontradiktif. Anda akan paham setelah kami menjabarkan contohnya berikut ini. Ivan Petrovich Pavlov, seorang fisiolog dan dokter dari Rusia, pernah melakukan percobaan pada anjingnya sendiri. Setiap kali dia memberi makan anjingnya, dia selalu mengetuk garpu tala di depan anjingnya. Seiring berjalannya waktu, anjing mengembangkan refleks terkondisi dan akan mengeluarkan air liur setelah melihat garpu tala. Pertanyaannya, mungkinkah anjingnya itu suka garpu tala? Tentu saja tidak. Anjing ini sebenarnya benci garpu tala. Yang disukainya adalah makan. Tapi jika punya garpu tala, itu berarti ada makanan. Karena itulah ia akan mengeluarkan air liur ketika melihat garpu tala. Jadi, laki-laki yang menderita misogyny atau membenci perempuan, tetapi juga menyukai wanita itu, sebenarnya seperti anjing Pavlov ini, karena yang mereka sukai itu sebenarnya adalah hubungan seksual. Dengan adanya seorang wanita, berarti ada seseorang yang dapat diajak berhubungan intim. Karena itulah mereka menyukai wanita. Padahal sebenarnya mereka membenci perempuan. Sama seperti anjing Pavlov yang jelas-jelas membenci garpu tala, tapi ngiler saat melihat garpu tala. Sosiolog dan feminis paling terkenal Jepang, Shizuko Ueno mengatakan, "Ketika saya melihat laki-laki, saya sering berpikir, laki-laki sebenarnya mungkin lebih suka bersama laki-laki.
Kaum laki-laki mungkin lebih nyaman dan bahagia ketika menghabiskan waktu dengan sesama jenis dibandingkan ketika bersama perempuan. Mendengar ini, mungkin bagi sejumlah besar wanita merasakan hal yang sama. Yang disukai pria misoginis adalah sesama jenisnya sendiri. Pria-pria ini memiliki ikatan yang kuat satu sama lain yang terlihat dengan mata telanjang. Dari sudut pandang wanita, terlihat seperti homoseksual. Namun sebenarnya laki-laki yang mengidap gejala misogini yang paling homofobik. Sekilas terdengar tidak biasa, jelas-jelas menyukai laki-laki tetapi homofobia. Tetapi sebenarnya sedikit pun tidak bertentangan. Anda akan mengerti setelah kami paparkan contohnya berikut ini. Psikolog Sigmund Freud membagi keinginan manusia menjadi dua jenis. Yang pertama adalah terpenuhinya keinginan, dan lainnya adalah keinginan untuk memiliki, yaitu saya ingin menjadi siapa dan saya ingin memiliki siapa. Saya ingin menjadi siapa. Ini berarti saya ingin berasimilasi dengan suatu objek dan menjadi subjek seksual. Sedangkan saya ingin memiliki siapa adalah mengarahkan hasrat saya pada suatu objek dan menjadikannya objek seksual yang dapat menampung hasrat saya. Logikanya, semua manusia normal itu mempunyai nafsu, sehingga setiap orang bisa menjadi subjek hasratnya. Namun dalam sistem masyarakat patriarki, hanya kaum laki-laki yang mempunyai nafsu, sementara perempuan hanyalah makhluk yang menyediakan organ untuk persetubuhan kaum laki-laki. Oleh karena itu, hanya laki-laki yang dapat menjadi subjek hasrat, sedangkan perempuan hanya dapat menjadi objek hasrat laki-laki dalam sistem masyarakat patriarki. Oleh karena itu, mereka ditembus, diperoleh, dan menjadi objek seksual yang setara dengan feminisasi. Sementara yang paling ditakuti laki-laki adalah definisasi. Sampai di sini, yakin teman-teman akan mengerti mengapa laki-laki ini homofobik. Karena ikatan antar laki-laki tidak terjalin dengan satu pihak yang membangkitkan hasrat pihak lain, dan satu pihak menjadi objek keinginan pihak lain, tapi terjalin melalui saling menyetujui untuk subjek seks. Misalnya, jika Anda seorang pria mendengar sesama jenis memujimu, "Hei, hebat juga kau. Hei, kau benar-benar pria sejati." Kamu pasti akan sangat senang mendengarnya, dan kalian akan menjadi teman baik. Tapi jika sesama jenis memujimu, "Kamu cantik sekali, kamu seksi sekali," maka kamu pasti akan merasa takut dan langsung menjauh menghindar. Kenapa? Karena pujian semacam ini menganggap kamu sebagai objek hasrat. Dari sini, kamu mencium bahayanya menjadi objek hasrat. Dalam masyarakat patriarki, begitu muncul hasrat homoseksual, ini berarti laki-laki bisa menjadi objek hasrat satu sama lain. Begitu terjadi objektifikasi anggota subjek, itu akan menyebabkan kekacauan kelas. Jadi homoseksualitas itu terlalu berbahaya yang akan mengguncang fondasi masyarakat patriarki dan harus disingkirkan. Konsensus yang dianut oleh masyarakat patriarki adalah bahwa laki-laki adalah subjek hasrat, sedangkan perempuan adalah objek hasrat. Oleh karena itu, esensi dari misogini itu adalah jangan pernah menganggap perempuan sebagai subjek seksual yang setara dengan diri sendiri, tetapi mengobjektifikasi perempuan dan memperlakukan mereka sebagai orang lain. Kaum laki-laki membentuk ikatan yang kuat melalui kesepakatan bulat bahwa perempuan dianggap sebagai objek seksual, sehingga persatuan antara laki-laki dan masyarakat patriarki ini dicapai justru melalui misogini dan dipertahankan melalui homofobia. Setelah berbicara tentang pria misoginis, selanjutnya kita selami sejenak tentang perempuan misoginis. Faktanya, perempuan misoginis jauh lebih merepotkan daripada pria misoginis
karena perempuan misoginis adalah semacam rasa jijik pada diri sendiri. Bagi pemirsa pria yang menonton video ini, mungkin tidak mengerti mengapa wanita merasa membenci diri sendiri. Sebenarnya sangat sederhana. Dalam masyarakat patriarki, mereka yang berperan sebagai ayah memegang kekuasaan, sedangkan mereka yang berperan sebagai perempuan menjadi objek hasrat. Namun, baik laki-laki maupun perempuan adalah sesama manusia. Kalau laki-laki ingin berperan sebagai ayah, maka perempuan juga ingin menjadi ayah, yaitu sosok yang memegang kekuasaan. Dan karena laki-laki tidak mau berperan sebagai perempuan, maka perempuan pasti juga tidak mau berperan sebagai wanita. Setiap orang ingin menjadi pemilik budak, bukan menjadi budak. Jadi wajar jika budak dalam masyarakat budak membenci status mereka sebagai budak. Demikian pula, wajar jika perempuan dalam masyarakat patriarki membenci status mereka sebagai perempuan. Begitu seseorang membenci dirinya sendiri, mereka akan jatuh ke dalam penderitaan yang tak berujung. Untuk meringankan penderitaan ini, banyak wanita hanya bisa mengambil strategi othering, yaitu individu dan kelompok yang diperlakukan dan ditandai sebagai berbeda dan inferior dari kelompok sosial dominan, atau dengan kata lain, memperlakukan diri sendiri sebagai pengecualian di antara kaum wanita dan dikucilkan dari wanita lain. Tipe wanita seperti ini punya istilah khusus yang disebut pygmy-girl. Apa itu pygmy-girl? Dalam bahasa Inggris slang atau bahasa gaul, pygmy-girl adalah istilah yang digunakan untuk menyifatkan wanita yang ingin terlihat dan dianggap berbeda dari wanita pada umumnya. Wanita tergolong sebagai pygmy-girl seringkali berupaya menonjolkan kebiasaan yang dianggap berbeda. Misalnya dengan mengejek wanita umum yang senang dengan skincare dan make up. Meski istilah pygmy-girl sering ditujukan bagi wanita, tak jarang bahwa pria juga sering melakukan fenomena tersebut. Fenomena pygmy-girl terjadi karena adanya faktor seksisme yang diinternalisasi. Seksisme yang diinternalisasi ini dimaksudkan sebagai cara untuk menggambarkan seorang wanita yang memiliki pemahaman seksisme dan perilaku kebencian terhadap sesama wanita. Karakteristik pygmy-girl atau pygmy boy ini seringkali dianggap meresahkan dan tidak disukai oleh banyak orang. Netizen umumnya merasa tidak nyaman jika mereka memiliki orang dengan ciri-ciri pygmy di sekitar mereka. Meskipun istilah pygmy secara bahasa artinya jemput aku, namun dalam konteks lain menjelaskan bahwa pygmy merujuk pada seseorang yang bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan persetujuan. Dalam bahasa gaul, istilah ini digunakan sebagai sindiran terhadap seseorang yang terlalu berusaha menarik perhatian atau mencari validasi dari orang lain. Saat ini, istilah pygmy kerap muncul dalam percakapan netizen di media sosial, khususnya TikTok, dan terus menjadi topik perbincangan yang menarik perhatian. Berikut adalah contoh pygmy-girl dan kalimat yang sering diucapkan oleh para pygmy-girl yang diambil dari berbagai sumber. 1. Lebih suka bergaul dengan pria. Alasannya karena karakter pria lebih nyaman, sementara wanita itu problematik baginya. Selain itu juga ingin menjadi satu-satunya wanita di antara banyak pria. 2. Membandingkan diri dengan wanita lain. Seperti mengatakan bahwa ia tidak suka berdandan seperti wanita pada umumnya, tidak suka pakai produk skincare, tidak suka pergi ke mall, ataupun tidak suka idol K-pop. 3. Berhijab tapi sok nakal. Contoh pygmy-girl ini
biasanya ditemukan di unggahan lini masa TikTok, misalnya seperti pergi ke klub malam atau minum minuman keras. Kemudian video atau gambarnya diunggah ke media sosial sebagai validasi. Kalimat yang sering diucapkan oleh Pick Miguel diantaranya: 1. Aku punya banyak teman pria karena mereka cool dan enggak licik kayak kebanyakan wanita. 2. Bisa dibilang aku itu kayak anak cowok, simple dan enggak ribet. 3. Aku sih tipe cewek yang enggak suka dandan, ya apa adanya saja, sambil foto wajah alami tapi pakai filter berlapis. Tapi bisakah Pick Miguel benar-benar menghilangkan siksaan batin yang disebabkan oleh misogini atau kebencian terhadap wanita? Jawabannya tentu saja tidak bisa. Lalu, bagaimana kita mengatasi siksaan batin yang disebabkan oleh misogini ini? Hanya ada satu cara, yaitu hentikan gejala misogini. Jika Anda laki-laki, Anda hanya bisa mendapatkan kebebasan sejati dengan mematahkan belenggu masyarakat patriarki dan membebaskan diri dari rasa takut diobjektifikasi. Sebaliknya, jika Anda seorang wanita, Anda bisa mendapatkan kebebasan sejati dengan belajar menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Menurut sosiolog Shizuko Ueno, bahwa yang disebut feminis itu adalah orang-orang yang sadar akan misogini dan bertekad untuk melawannya. Sehingga banyak orang yang memahami feminisme sebagai superioritas kaum perempuan atas laki-laki dan menstigmatisasinya sebagai tinju itu adalah keliru. Tujuan feminisme sebenarnya adalah untuk membebaskan orang-orang yang terikat oleh belenggu masyarakat patriarki agar setiap orang mendapatkan kebebasan. Oleh karena itu, jika Anda merasakan siksaan batin dan tidak adanya kebebasan dalam masyarakat ini berarti Anda bukanlah kepentingan pribadi dalam masyarakat patriarki ini. Jika memang demikian, tidak peduli apakah Anda laki-laki atau perempuan, kami pikir Anda harus berpihak pada feminisme. Setiap manusia dilahirkan setara. Apapun gendernya manusia memiliki hak yang sama. Namun perempuan seringkali mendapatkan diskriminasi berbasis gender. Salah satu diskriminasi tersebut berupa seksisme dan misogini yang banyak ditayangkan dalam dunia hiburan di Indonesia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.